Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pernah nggak kalian merasa semakin banyak yang kita pelajari, semakin bingung? Mungkin banyak di antara kita yang merasa bahwa semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin kita paham akan dunia ini. Tetapi kenyataannya, seringkali hal tersebut justru membuat kita merasa semakin kebingungan. Atau, sahabat-sahabat pernah nggak merasa otak kita nih semakin penuh dengan informasi, tetapi malah merasa tidak tahu harus mulai dari mana? Bahkan kadang-kadang kita juga merasa jauh lebih bodoh dibandingkan sebelumnya. Ketika kita baru mulai belajar, kita merasa penuh dengan semangat dan rasa ingin tahu. Tetapi semakin dalam kita menggali, semakin banyak juga pertanyaan yang muncul. Bahkan kita mulai berpikir nih, kenapa ya semakin banyak yang gua tahu, semakin banyak pula yang gua tidak tahu. Ini adalah pengalaman yang pastinya banyak dihadapi oleh banyak orang. Kenapa bisa begitu? Bukankah belajar seharusnya membuat kita lebih paham dan lebih siap? Sebenarnya ini ada fenomena psikologis yang bisa menjelaskan perasaan ini. Ini khusus ahli-ahli psikologis ya. Gua katanya tuh bahasanya begini nih, yaitu Dunning-Kruger effect gitu. Nah, begitulah bahasanya ya. Jadi ini adalah sebuah efek yang menjelaskan bagaimana seseorang yang baru memulai belajar tentang sesuatu merasa sangat percaya diri. Mereka selalu tahu segalanya, merasa tahu segalanya. Namun semakin banyak yang mereka pelajari, semakin mereka sadar bahwa pengetahuan mereka terbatas. Bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti belajar? Tentu tidak. Meskipun proses belajar bisa membantu kita membuat kita merasa kebingungan, ada cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menghadapi agar tetap bisa melangkah lebih maju dan tidak terjebak dalam kebingungan yang berlarut-larut. Justru di saat kita merasa kebingungan, itu adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar untuk terus berkembang. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang mengapa semakin banyak belajar kita bisa merasa semakin bingung, dan bagaimana cara kita menghadapinya agar tetap bisa berkembang dengan baik dan dengan bijak, begitu. Oke, so sahabat-sahabat semua, tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, sahabat-sahabat semua, sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk kita pahami dulu kenapa fenomena ini bisa terjadi. Jadi, mari kita bahas sedikit tentang konsep belajar dan bagaimana itu mempengaruhi cara kita berpikir. Belajar adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari sejak kecil kita sudah diajarkan untuk terus belajar, tak terkecuali saat kita dewasa. Belajar menjadi kunci utama untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Tetapi pernahkah kalian merasa setelah belajar banyak hal kita justru merasa lebih bingung? Dan kebingungan itu tidak hilang-hilang. Bukankah seharusnya semakin banyak yang kita pelajari, semakin jelas dan mudah untuk memahami sesuatu? Nah, disinilah letak permasalahannya. Sahabat-sahabat, seiring dengan meningkatnya pengetahuan kita juga semakin menyadari adanya ketidakpastian dan kompleksitas di dunia ini. Dalam banyak hal, kita hanya melihat permukaan dari masalah yang kita pelajari. Ketika kita menggali lebih dalam, kita menemukan lapisan-lapisan baru yang lebih rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai contoh, bayangkan ya sahabat, ketika kita pertama kali mempelajari sebuah topik yang kita minati, mungkin awalnya kita merasa sudah paham betul tentang hal itu. Namun semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga yang kita temui yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada hal yang salah dalam cara kita belajar? Inilah yang sering membuat kita merasa kebingungan. Fenomena ini sering disebut dengan Dunning-Kruger effect. Nah, semakin sedikit yang kita ketahui, semakin kita merasa yakin bahwa kita tahu segalanya. Tetapi semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita menyadari bahwa sedikitnya yang kita ketahui dan betapa kompleksnya dunia ini. Efek ini bisa membuat kita merasa seolah-olah pengetahuan kita yang semakin luas justru membuat kita semakin tidak tahu. Ini adalah bagian daripada proses belajar yang harus kita hadapi dengan baik, dengan bijak ya sahabat. Namun ada kabar baik begini nih, semua ini adalah bagian dari pelajaran belajar. Kita tidak perlu takut dengan kebingungan tersebut. Justru kebingungan itu adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar, yaitu jalur yang terus berkembang dan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi sahabat-sahabat semua,
pada bagian ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana fenomena ini bekerja, apa penyebabnya, dan kenapa perasaan bingung yang kita rasakan itu bukanlah hal yang perlu kita takutkan. Bersama-sama kita akan menemukan cara untuk menghadapi dengan lebih bijak dan efektif. Sahabat-sahabat semua, sekarang kita masuk pada bagian inti dari pembahasan ini. Setelah kita memahami sedikit tentang apa yang terjadi dalam proses belajar, mari kita fokus pada masalah yang sering muncul ketika kita merasa semakin banyak belajar, semakin kebingungan, sahabat. Masalah yang pertama yang sering kita hadapi adalah perasaan tidak cukup tahu. Kita mulai belajar tentang suatu topik misalkan, kita mungkin merasa cukup percaya diri, kita merasa bahwa kita sudah memahami konsep-konsep dasar yang ada, namun semakin dalam kita menggali, semakin kita menyadari bahwa pengetahuan kita sangat terbatas. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini justru semakin tidak tahu. Ini adalah masalah yang sering terjadi dalam proses pembelajaran. Ketika kita berada pada titik ini, kita mulai merasa terjebak antara dua hal. Di satu sisi kita ingin terus belajar, namun di sisi lain kita merasa seperti sudah terlalu banyak yang kita pelajari dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Akibatnya, kita menjadi bingung dan tidak tahu apa langkah yang selanjutnya. Ini bisa menyebabkan perasaan frustasi dan rasa pesimis yang sangat mengganggu tentunya, sahabat. Nah, yang kedua, masalah informasi yang tumpang tindih. Di era informasi ini, kita dibombardir dengan data dan pengetahuan dari berbagai sumber, mulai dari internet, buku, hingga media sosial. Semuanya memberikan informasi yang beragam dan kadang-kadang saling bertentangan. Ketika kita mencoba untuk menyaring informasi ini, kita merasa kesulitan untuk memilih mana yang benar-benar relevan dan mana yang hanya mengaburkan pemahaman kita. Informasi yang datang dalam jumlah besar dan tidak terstruktur dengan baik, ini bisa menyebabkan kita merasa kewalahan dan bingung. Nah, yang ketiga, masalahnya ini yang ketiga, yang sering muncul adalah perasaan terjebak dalam lingkaran setan pembelajaran. Ketika kita mulai menyadari bahwa semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak pula yang kita tidak tahu. Kita bisa merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Kita merasa harus terus belajar tanpa akhir untuk bisa mencapai pemahaman yang sempurna, namun kenyataannya tidak ada yang namanya pemahaman yang sempurna. Dunia ini sangat kompleks, dan pengetahuan kita akan selalu terbatas. Tetapi perasaan terjebak ini bisa membuat kita merasa tidak pernah cukup untuk bertindak atau membuat keputusan. Ini adalah masalah yang sangat umum, terutama bagi mereka yang selalu merasa harus tahu segalanya sebelum bertindak. Nah, kita sering merasa tidak cukup untuk siap atau tidak cukup tahu untuk membuat langkah besar dalam hidup. Padahal terkadang langkah pertama itu justru yang paling penting. Dalam proses pembelajaran, kita harus mengakui bahwa ketidakpastian itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu untuk ditakuti. Jadi sahabat-sahabat, masalah yang kita hadapi adalah bagaimana menghadapi perasaan kebingungan dan ketidakpastian yang muncul saat kita belajar. Bagaimana kita bisa mengatasi perasaan bahwa semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak pula yang kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa mengubah kebingungan itu menjadi kesempatan untuk berkembang. Di bagian berikutnya, kita akan bahas solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah-masalah ini, agar kita bisa terus belajar dengan bijak tanpa merasa terjebak atau kewalahan. Oke, sahabat-sahabat semua, setelah kita membahas masalah yang sering muncul saat kita merasa kebingungan, setelah semakin banyak belajar, sekarang saatnya kita bahas bagaimana cara untuk menghadapinya. Nah, di momen kali ini, kita harus siap-siap untuk mendengarkan lebih cermat, sahabat. Bagaimana kita bisa mengatasi perasaan bingung dan tidak cukup tahu, agar kita bisa tetap berkembang tanpa terjebak dalam perasaan frustasi. Solusi yang pertama adalah, yang bisa kita terapkan adalah menerima ketidakpastian. Salah satu hal yang sering membuat kita merasa terjebak adalah anggapan bahwa kita harus tahu segala sesuatu sebelum kita bertindak. Padahal kenyataannya tidak ada satu orang pun yang memiliki pengetahuan sempurna tentang segala sesuatu hal. Ketika kita merasa tidak tahu, itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti. Justru ketidakpastian itu adalah kesempatan untuk kita belajar lebih banyak. Menerima ketidakpastian berarti kita mengakui bahwa pengetahuan kita terbatas. Dan kita siap untuk terus belajar tanpa merasa harus tahu semuanya. Ini adalah mindset yang harus kita bangun agar kita tidak terjebak dalam perasaan takut dan ragu.
Solusi yang kedua, sahabat, adalah fokus pada tindakan kecil. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada gambaran besar dan merasa terbebani dengan semua yang perlu kita pelajari dan atau kita capai. Hal ini justru membuat kita merasa tidak pernah siap untuk mengambil langkah pertama maksudnya. Untuk mengatasinya, kita perlu mulai dari tindakan kecil. Alih-alih mencoba untuk mempelajari segala sesuatunya sekaligus, kita bisa memecahkannya menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita tidak hanya mengurangi perasaan tertekan, tetapi juga memulai membangun momentum. Begitu. Setiap langkah kecil yang berhasil, kita akan lakukan, memberikan rasa pencapaian dan keyakinan untuk melangkah lebih jauh. Solusi yang ketiga, sahabat, menyaring informasi dengan bijak. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita hidup di dunia yang penuh informasi. Tidak semua informasi yang kita temui akan relevan atau bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk menyaring informasi yang kita terima. Carilah sumber informasi yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita. Jangan terlalu banyak mengejar informasi yang bertentangan atau tidak jelas kebenarannya. Karena itu justru akan membuat kita semakin bingung. Fokuslah pada informasi yang dapat membantu kita tumbuh dan berkembang dalam bidang yang kita minati. Nah, solusi yang keempat, silahkan nantikan. Oke, sahabat. Ini solusi yang keempat adalah mengatur ekspektasi kita. Salah satu alasan kita merasa bingung adalah karena kita menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita harus menguasai segala sesuatu dengan cepat dan sempurna. Padahal pembelajaran adalah proses yang memerlukan waktu dan kesabaran. Dengan mengatur ekspektasi yang realistis, kita akan merasa lebih tenang dan tidak terbebani dengan tekanan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ritme belajarnya sendiri. Dan tidak ada salahnya jika kita membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Yang kelima adalah menjaga keseimbangan mental dan emosional. Ketika kita terlalu fokus pada belajar dan mengumpulkan informasi, kita sering melupakan pentingnya menjaga keseimbangan mental dan emosional kita. Kebingungan yang kita rasakan seringkali berasal dari stres dan kecemasan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental dengan cara beristirahat yang cukup, melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan berbicara dengan orang-orang yang tentunya bisa memberikan dukungan terhadap kita. Ketika kita merasa lebih tenang dan seimbang, kita akan lebih mampu untuk menghadapi kebingungan yang muncul di kepala kita. Gitu. Sehingga itu menjadi lebih dingin dan lebih bijak begitu, sahabat. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, kita bisa mengatasi kebingungan yang muncul dan kita akan tetap melangkah maju dalam proses belajar. Ketika kita mampu menerima ketidakpastian, fokus pada tindakan kecil, menyaring informasi dengan bijak, mengatur ekspektasi dengan realistis, dan menjaga keseimbangan mental, kita akan dapat menghadapi dengan lebih efektif dan sempurna, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat semua, proses belajar memang tidak selalu mudah, tetapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa terus berkembang dan mengatasi setiap rintangan yang ada di depan kita, itu menjadi lebih ringan. Jangan biarkan kebingungan membuat kita berhenti belajar. Sebaliknya, gunakan kebingungan itu sebagai alat untuk memahami lebih dalam dan melangkah lebih jauh. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari pelajaran menuju pemahaman yang lebih besar. Sahabat-sahabat semua, kita telah membahas banyak hal dalam perjalanan kita kali ini. Kita telah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul ketika kita merasa semakin banyak belajar, semakin bingung. Dan kita juga telah melihat beberapa solusi yang dapat membantu kita mengatasi kebingungan itu, agar kita bisa terus maju dan berkembang tanpa merasa terjebak. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang perlu kita ingat. Proses belajar itu adalah perjalanan yang tidak ada akhirnya. Selama kita hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan hal-hal yang baru, yang akan menguji pemahaman kita. Ketika kita merasa bingung atau tidak tahu, itu bukanlah tanda bahwa kita telah gagal, melainkan tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Sebab kebingungan adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Ketika kita bisa menghadapinya dengan bijak, kita akan semakin siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa depan. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan biarkan kebingungan itu menghentikan langkah kita. Alih-alih merasa terjebak,
Mari kita gunakan kebingungan itu sebagai alat untuk menggali lebih dalam dan menemukan cara-cara baru untuk berkembang. Ingatlah bahwa semakin kita belajar, semakin kita memahami bahwa dunia ini begitu luas dan penuh dengan hal-hal yang belum kita ketahui. Itulah keindahan dari belajar. Bahwa kita selalu memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sahabat-sahabat. Saya mengajak kepada semuanya, sahabat-sahabat semua, untuk terus belajar dengan cara yang bijak. Jangan takut untuk merasakan kebingungan, karena itu adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Fokuslah pada langkah kecil, jaga keseimbangan, dan teruslah mencari informasi yang relevan. Jika kita bisa menghadapi perasaan bingung ini dengan kepala dingin, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan lebih siap menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Sekali lagi, saya mengajak dan mengingatkan, jangan pernah merasa cukup dengan hanya mengetahui sedikit. Dan jangan pula merasa tidak cukup hanya karena tidak tahu semuanya. Belajarlah dengan sabar, dengan penuh ketekunan, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil kita akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam. Untuk itu, mari kita terus maju. Terus belajar dan bersama-sama membangun pemahaman yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna. Karena dunia ini membutuhkan pemikir-pemikir yang tidak takut untuk mengakui kebingungannya dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk berkembang. Kita bisa. Ayo sahabat-sahabat, ambil langkah pertama, hadapi kebingungan, dan teruslah belajar. Bersama, kita bisa mengatasi segala hal yang kita hadapi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya juga mengundang kepada semuanya untuk memberikan komentar-komentar atau masukan yang lain, masukan-masukannya agar kita bisa terus bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.